Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Keblukan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Keblukan, beserta para tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan ini dalam acara desiminasi penerapan budaya positif. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenankan saya selaku moderator akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan, kedua, sambutan, acara ketiga, penyampaian materi oleh narasumber, acara keempat, tanggapan, acara kelima, tanya jawab, dan keenam, penutup. Untuk acara pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara yang kedua yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Keblukan. Kepada Bapak Juandi, SPD SD, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Keblukan beserta tamu undangan, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan dapat berkumpul di SD Negeri Keblukan dalam rangka menghadiri desiminasi penerapan budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa kata. Untuk selanjutnya, sebelumnya apabila saya menyampaikan sambutan ini nanti ada kata-kata yang kurang berkenan kepada Bapak dan Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada beliau Ibu Yunita yang pada kesempatan hari ini akan melaksanakan desiminasi penerapan budaya positif kepada keluarga besar SD Negeri Keblukan ini. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini akan menambah wawasan dari Bapak dan Ibu guru maupun tamu undangan, sehingga apa yang akan disampaikan oleh Ibu Yunita nanti bisa benar-benar dapat meningkatkan kinerja kita, terutama dalam hal penerapan budaya positif ini. Untuk selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu semua, untuk mengikuti acara ini sampai selesai, dengan harapan acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan
suatu apapun. Kemudian setelah selesai pemaparan nanti mungkin dari Bapak Ibu bisa menyampaikan tanggapan maupun pertanyaan apabila ada hal-hal yang perlu ditanggapi ataupun perlu ditanyakan. Akhirnya dari saya cukup sekian, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi dengan kegiatan ini diharapkan benar-benar bisa meningkatkan pemahaman kita terhadap penerapan budaya positif. Terima kasih. Semua kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Sekolah, semoga menjadi motivasi kita semua dalam mengikuti acara pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi penerapan budaya positif oleh narasumber Ibu Yonita Sari Nurlita Dewi. Waktu dan tempat sepenuhnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Geblukan, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri Geblukan dan juga TK Geblukan. Sebelumnya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena kita bisa berkumpul pada acara diseminasi penerapan budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan saya izin untuk menyampaikan diseminasi kepada rekan-rekan. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya telah berkenan hadir menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara diseminasi penerapan budaya positif. Namun sebelumnya Bapak Ibu, di sini saya tidak menggurui, tapi belajar bersama. Karena kemarin saya sudah mencoba menerapkan budaya positif di kelas saya, maka saya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya terapkan kepada Bapak Ibu semua. Di mana nanti apabila ada tanggapan dan juga pertanyaan, kita dapat belajar bersama. Gitu, Siap. Baiklah, Bapak Ibu, saya mulai diseminasinya mengenai budaya positif. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya, mari kita coba melakukan kegiatan namanya coba buka. Coba Bapak Ibu berpasangan dengan rekan yang terdekat. Ini ya yang terdekat saja. Kemudian si A dan si B. Si A bertugas untuk mengepalkan tangan, seolah-olah di dalam tangan ini terdapat hal berharga yang harus dilindungi. Jangan sampai orang lain mengetahui. Dan si B itu tugasnya untuk membuka kepalan tangan rekan tadi yang si A. Bagaimanapun caranya, bisa dengan membujuk, mengintimidasi dan lain sebagainya. Jelas ya Bapak Ibu? Ini kita coba lakukan selama 30 detik saja, tidak usah lama-lama. Ya si A mau buat siapa? Ya si B siapa? Apakah bisa membuka atau tidak? Sudah dulu Bapak Ibu. Coba sekarang bergantian. Yang tadi dari si A, kemudian sekarang dari si B. Yang coba kita buka. Apakah bisa membuka telapak tangan, bisa dibujuk. Nanti kalau bisa terbuka, saya beri hadiah misalnya. Ini ada emas tuh dibuka yuk, nanti tak kasih permen. Atau dirayu, dipaksa. Cantik deh. Kalau itu pada memaksa. Tetap memaksa.
bisa mengontrol telapak tangan kita membuka menutup itu sebenarnya siapa? Iya, diri sendiri, bukan orang lain. Orang lain hanya bisa memaksa, bisa membujuk, namun yang mempunyai kontrol untuk membuka atau menutup itu adalah diri kita sendiri. Apakah tadi ada yang bisa terbuka? Nah, semuanya tertutup karena merasa ini harus kita lindungi. Oke. Nah, William Glaser dalam teorinya choice theory mengemukakan beberapa ilusi. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ini semua hanya ilusi. Apakah bisa guru itu mengontrol murid? Kalau murid itu tidak berkeinginan untuk berubah atau berkeinginan untuk melakukan suatu tindakan, sebenarnya hanya murid itu sendiri sebenarnya yang memiliki kontrol untuk bisa melakukan suatu tindakan. Mungkin kita bisa anak-anak kerjakan PR-nya, nanti yang mengerjakan PR dapat hadiah, kan kita hanya bisa membimbing gitu ya Bu. Namun terkadang pun ada anak yang tidak mengerjakan PR, ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Itu yang bisa mengontrol adalah diri mereka sendiri, seperti itu. Nah, ini perbedaan antara stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yang seperti tadi bisa kita seperti memberi imbalan, seperti memberi hukuman, dan kalau teori kontrol yang sudah kita bahas tadi itu yang dapat mengontrol adalah diri mereka sendiri. Perbedaannya Bapak Ibu, yang stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan murid kita itu kebutuhannya sama, kemampuannya sama. Mereka memiliki keberpihakan berbeda, kemampuan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama, sementara teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini juga yang harus kita pahami terhadap pandangan kita terhadap murid. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Dan yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kita tidak bisa memaksakan anak sesuai dengan keinginan kita, harus begini, harus itu, tidak bisa. Tapi kita harus mencoba memahami pandangan anak terhadap dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini anak dengan berbagai perilakunya biasanya ada yang ramai di kelas, ada yang ribut sendiri di kelas. Itu pasti sebenarnya mempunyai tujuan. Jangan kita serta-merta melihat dan menyalahkan anak. Kemudian stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini sudah jelas ya, seperti tadi Bapak Ibu, yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita. Orang lain hanya bisa membujuk atau memaksa. Sama juga untuk poin berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon terhadap ada pemaksaan, ada bujukan. Kemudian yang di teori kontrol itu adanya kolaborasi atau kerjasama. Kemudian di stimulus respon ada model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol model berpikirnya menang-menang. Jadi saat ada suatu kasus di kelas kita, anak tidak serta-merta disalahkan, jadi anak tidak merasa kalah, tidak merasa disalahkan. Untuk lebih lanjutnya kita bahas ke berikutnya. Apa makna disiplin Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, disiplin itu yang terlintas satu kata saja apa? Aturan, tata tertib. Begini ya, aturan, tata tertib, hukuman, kepatuhan. Apakah ini yang kita sebut disiplin?
kita lanjutkan. Disiplin menurut Ki Hajar, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin positif, Bapak Ibu. Jadi Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, di mana Ki Hajar menyatakan pendidikan itu adalah menuntun kodrat anak menuju kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Anak sudah mempunyai kodrat sendiri-sendiri, kita tidak bisa memaksakan. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun kodrat anak. Anak yang sudah baik, mari kita tuntun agar semakin baik. Anak dengan kodrat yang kurang baik, dengan berbagai kondisinya, kita tuntun agar menjadi baik. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru itu seperti petani. Jadi petani hanya bisa mengatur keadaan tanah, hanya bisa mengatur untuk memberi pupuk, membasmi hama agar tumbuhnya padi dapat baik, tapi tidak bisa padi itu supaya tumbuh jadi jagung, padi supaya tumbuh jadi tanaman lain, kan tidak bisa. Sama halnya dengan kita pendidik, kita tidak bisa memaksakan anak untuk jadi begini begitu. Namun kita hanya bisa menuntun anak, kita mempersiapkan suasana pembelajaran dengan berbagai sarana prasarana, model pembelajaran, media pembelajaran yang dapat menuntun anak ke arah yang lebih baik. Di sini pula dalam pembelajaran diharapkan anak bisa senang dan menyenangkan kegiatan pembelajaran supaya anak tumbuhlah ini motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dalam diri siswa. Nah, syarat utamanya tadi adalah disiplin yang kuat. Disiplin positif itu yang muncul dari dalam diri siswa, bukan karena adanya hukuman, bukan karena iming-iming adanya imbalan, tapi anak itu mampu melakukan suatu kegiatan, terutama belajar karena keinginan mereka sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Dalam disiplin positif, Ki Hajar Dewantara maupun Dianegus mengemukakan bahwa disiplin itu sebuah kontrol diri, di mana belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi anak itu muncul motivasi intrinsik untuk mengontrol dirinya, untuk berlaku apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan, dan itu memiliki tujuan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, ataupun latar belakang. Seperti contohnya kejujuran. Kejujuran adalah nilai, salah satu contoh nilai kebajikan yang di sini kita sepakati, ya, kejujuran itu adalah nilai yang baik. Dan di luar sana saya rasa juga setuju bahwa kejujuran itu adalah nilai yang baik. Contohnya yang di sini adalah profil pelajar Pancasila yang kita laksanakan di SD ini di kurikulum merdeka. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan juga gotong royong dan kreatif. Kita lanjutkan mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Nah, Bapak Ibu, motivasi anak-anak, bahkan kita saja, melakukan suatu tindakan atau suatu perilaku pasti ada tujuannya, ada motivasi yang mengiringinya. Misalnya kita makan, itu karena kita lapar, karena kita lapar. Sama saja juga dengan belajar, kita
sebagai guru misalnya dengan mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Nah, motivasi itu ada 3. Menurut Diaringus itu ada 3 yang motivasi yang bisa membuat orang itu bertindak. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya anak harus mengerjakan PR, kalau tidak nanti dihukum sama ibu guru. Nah itu mereka mengerjakan PR karena untuk menghindari hukuman atau hal yang membuat mereka tidak nyaman. Kemudian yang kedua karena mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya di rumah, nanti kalau kamu bisa nilainya bagus, ibu berikan hadiah. Nah seperti itu misalnya sepeda-sepeda. Nah berarti anak melakukan tindakan itu belajar karena adanya imbalan. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi mereka belajar karena mereka yakin dengan mereka belajar mereka akan menambah dan jelas ilmu mereka, keterampilan mereka dan kompetensi mereka, dan tentunya itu saya perlukan atau mereka perlukan di kehidupan selanjutnya. Nah dari ketiga motivasi ini, menurut Bapak Ibu, motivasi yang mana yang harusnya kita terapkan pada anak didik kita? Oke, sepakat ya? Kita memilih motivasi yang ketiga, yaitu yang siswa bisa menghargai dirinya sendiri dan memunculkan motivasi intrinsik terutama dalam belajar. Nah, ini sama dengan yang tadi, tujuan dari disiplin positif itu menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri mereka. Mereka ingin menjadi apa, kedepannya mereka sudah sadar, maka mereka akan melakukan kegiatan itu kontinu. Kalau tidak diberi motivasi sama gurunya, misalnya tidak diberi hadiah, tapi dia tidak melakukan. Nah, kemudian kita akan membahas hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman versus konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan bersifat mendadak. Setuju ya? Apakah Bapak Ibu dulu waktu kita bersekolah pernah dihukum oleh Bapak Ibu guru kita? Pernah. Teringat ya sampai sekarang? Ya. Sama saya juga masih teringat. Dulu waktu dihukum berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan PR, itu masih teringat dengan sampai sekarang. Itu karena hukuman itu bersifat menyakitkan dan sampai sekarang pasti teringat. Begitu juga saat kita menerapkan hukuman pada anak didik kita, mereka pasti akan teringat sampai mereka besar. Dan ini diharapkan jangan sampai terjadi. Contohnya ini, Edo datang terlambat ke sekolah, Pak Hasan marah dan Edo berlari keliling lapangan 10 kali. Nah ini tidak sesuai ya, antara hukumannya terlambat dengan berlari keliling lapangan. Dan ini pasti anak nanti seharian juga tidak akan konsentrasi dalam belajar, bahkan sampai rumah masih terbawa hukuman tadi. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah kesepakatan bersama, pelanggar merasa tidak nyaman namun hanya sementara. Contohnya, Sita mencoret buku milik Tina, Burani meminta Siti untuk membersihkan coretan pada buku Tina. Ini sudah ada konsekuensinya. Kalau dia mencoret-coret, maka harus membersihkan. Namun ini tetap membuat anak tidak nyaman, merasa tidak nyaman untuk sementara. Kemudian restitusi, konsekuensi versus restitusi. Kalau konsekuensi itu diberikan bukan gagasan pelanggar, kesepakatan yang dihasilkan adalah ide dari guru. Seperti tadi kan Bu Rani yang memberikan ide untuk membersihkan buku temannya. Namun bentuk restitusi adalah gagasan pelanggar. Kalau dengan restitusi itu gagasannya dari yang melanggar, dari siswa, bukan dari guru. Dan restitusi itu menuntun siswa untuk menemukan solusi atas masalah yang terjadi. Jadi siswa diharapkan dapat menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Ini contohnya, contoh untuk konsekuensi. Mira menghilangkan buku yang dipinjam dari perpustakaan. Maka sesuai kesepakatan, maka Mira mengganti buku yang hilang. Nah, mengganti buku yang hilang ini bukan idenya dari Mira, namun memang sudah konsekuensi yang harus dihadapi. Nah, ini anak merasa tidak nyaman.
Kemudian contoh yang restitusi, Dina terlambat mengembalikan buku perpustakaan. Bu Ani mengajak Dina berdialog restitusi. Dina, apa kamu bersedia menyelesaikan masalah ini? Coba kamu pikirkan cara menyelesaikannya. Jadi dialog restitusi itu memancing anak untuk bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Mungkin nanti solusinya sama dengan yang konsekuensi, tapi idenya itu kan dari Dinanya. Misalnya kalau terlambat mengembalikan buku, nanti Dina menemukan solusi dari dirinya sendiri, bukan dari guru. Nah, restitusi itu merupakan sebuah cara tadi dalam kita menerapkan disiplin yang positif, bukan disiplin yang seperti tadi aturan atau tapi disiplin yang muncul dalam diri kita sendiri. Dan restitusi menurut Gozen itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di restitusi kata-kata yang penting yaitu memperbaiki kesalahan mereka. Anak diharapkan mampu memperbaiki kesalahan mereka dengan solusi dari mereka sendiri. Tentunya kita di ranah SD masih perlu bimbingan dari guru. Kemudian kata-kata yang penting kembali adalah kembali ke kelompok mereka. Jadi mereka bisa diterima. Anak yang tidak bisa diterima, misalnya anak yang suka ganggu teman lainnya, mereka tidak bisa diterima oleh temannya. Tapi di restitusi diharapkan mereka bisa kembali ke kelas, bisa kembali dengan teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Yang tadinya misalnya sering mengganggu teman, nanti dia bisa lebih menghargai temannya, bisa diterima di kelompoknya. Seperti itu inti dari restitusi. Nah, langkah apa yang bisa kita lakukan dalam restitusi? Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas atau membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Peraturan itu lebih memaksa. Misalnya, tidak boleh terlambat masuk kelas. Itu memaksa. Tapi dengan keyakinan kelas itu yang tadi memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Dan keyakinan kelas itu disepakati seluruh anggota kelas. Anak dan juga guru sepakat bahwa nilai-nilai itu penting diterapkan di kelas kita agar pembelajaran di kelas berlangsung nyaman dan menyenangkan. Nah, contohnya mencuci tangan itu nilai-nilainya kesehatan, melaksanakan tugas piket itu kebersihan, mengerjakan PR itu nilainya tanggung jawab, tidak ramai di kelas nilai-nilainya saling menghargai. Jadi memang lebih abstrak untuk keyakinan kelas. Adapun ciri-ciri dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Seperti tadi tidak boleh terlambat masuk kelas. Tapi kalau di dalam keyakinan bisa tanggung jawab, bisa saling menghargai. Karena kalau teman yang lain sudah mulai pelajaran kok yang satu terlambat pasti akan mengganggu siswa yang lain, maka bisa ke nilai saling menghargai. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, jadi lebih bersifat umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, yang seperti tadi menghargai, tanggung jawab. Kalau sebelumnya di peraturan kelas atau tata tertib kelas itu tidak membuang sampah, tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu kan lebih masih ke konotasi negatif. Tapi kalau positif bisa seperti menjaga kelas tetap bersih, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi disesuaikan dengan kondisi murid kita. Tentunya murid di sini dengan SD lain akan berbeda. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita libatkan semua siswa kita untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Apa nilai-nilai yang penting diterapkan yang dijunjung di kelas kita. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau misalnya keyakinan kelas itu masih dirasa kurang dan suatu saat ada kejadian anak masih
melakukan pelanggaran, bisa kita tinjau kembali dengan anak-anak, diskusi kembali dengan anak-anak, apa yang kurang dan perlu untuk diperbaiki. Contoh keyakinan kelas, selalu bersikap positif, menghormati orang lain, komitmen terhadap tugas, senantiasa membantu. Itu hanya contoh saja. Kalau nanti diterapkan di kelas Bapak Ibu, itu nanti disesuaikan dengan kondisi. Kemudian menerapkan keyakinan kelas, bagaimana kita membuat keyakinan kelas bersama siswa. Kalau ini yang saya kemarin terapkan di Bapak Ibu, jadi langkah-langkahnya boleh fleksibel sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Kemarin saya berdiskusi dengan siswa, karena keyakinan kelas itu masih asing bagi anak. Anak taunya ya tata tertib, yang taunya peraturan. Sama juga dengan saya sebelum mempelajari budaya positif, disiplin itu ya tata tertib. Namun anak dikenalkan dulu dengan apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai tadi yang universal itu. Setelah anak paham, baru anak-anak berdiskusi dengan anak-anak bagaimana supaya kelas itu dapat kondisif, dapat aman dan nyaman untuk belajar. Baru disepakati dan anak-anak menuliskan. Kemudian ditempel di kelas sebagai pengingat kesepakatan yang sudah disepakati. Kemudian Bapak Ibu, ini ada sebuah dokumentasi dari penerapan keyakinan kelas yang sudah kemarin saya laksanakan di kelas 5. Mohon Bapak Ibu untuk menyimaknya. Mungkin nanti ada
Bagaimana Bapak Ibu? Ternyata keyakinan kelas berbeda dengan pelakuan yang selama ini kita terapkan di kelas kita. Sama Bapak Ibu, saya juga baru saja menerapkan keyakinan kelas. Namun kedepannya diharapkan dengan penerapan keyakinan kelas dapat memperbaiki siswa yang tadi motivasinya muncul dalam diri mereka sendiri. Nah, diharapkan Bapak Ibu setelah ini juga mampu menyusun keyakinan kelas bersama siswa-siswa di kelas Bapak Ibu masing-masing, yang tentunya pasti karakternya berbeda dengan kelas 5, kondisinya berbeda, maka keyakinan yang kelas yang dibuat pasti juga dapat berbeda. Tidak apa-apa, itu memang fleksibel gitu. Untuk kelas 5 yang sudah agak besar mungkin bisa diajak diskusi seperti itu, dan untuk yang kelas lain bisa menyesuaikan. Ini adalah foto-foto atau dokumentasi saat menerapkan keyakinan kelas. Jadi setelah curah pendapat tadi, anak-anak diminta menuliskan, kemudian anak-anak bisa menempelkan di kelas. Itu sebagai pengingat rambu-rambunya kita selama 1 semester. Ini mumpung masih di awal semester, walaupun semester 2 tidak apa-apa, kita mulai. Apabila anak-anak yang melanggar, ayo ingat keyakinan kelas kita yang kita sepakati apa kemarin. Oh, saling menghargai ya. Berarti kamu sudah belum? Nah, kembali lagi ke keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, sekarang tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini masih menurut William Glaser. Yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua merasa diterima atau cinta kasih sayang, yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan kelima penguasaan. Nah, seseorang itu berperilaku buruk adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun siswa tidak tahu cara menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan tadi, mungkin siswa belum tahu cara menyampaikannya sehingga perilaku buruk, bisa mencuri atau menggoda teman, berkelahi dengan teman. Itu pasti karena kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, mari bahas satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu kebutuhannya yang bersifat fisiologis, seperti tadi makan, kesehatan, rumah, kebutuhan biologis dan rasa aman. Kalau kita lapar, tentu kita makan. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan akan kasih sayang. Nah, ini yang bisa dilakukan guru. Guru haruslah mampu menerima murid apa adanya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Setiap murid unik, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan begitu, siswa akan merasa diterima oleh kita sebagai gurunya, merasa dikasih sayang, diberikan kasih sayang oleh gurunya. Kemudian kebebasan. Ini juga seperti tadi, guru dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang telah diambil, mencoba hal baru, menyuarakan pendapat dengan percaya diri. Jadi di kelas cobalah ajak siswa untuk berani mengungkapkan pendapatnya. Dengan begitu kebutuhan akan kebebasan siswa dapat terpenuhi, bukan terpenuhi dengan hal yang lain seperti mengganggu teman. Gitu. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Jangan menyepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di dalam kelas. Masukkan kegiatan yang menyenangkan di dalam kelas. Nah, ini tadi mungkin ada murid yang guyon di kelas. Mungkin karena pelajarannya kurang membosankan atau bagaimana murid berlarian atau guyon di kelas. Nah, itu karena mungkin bisa jadi kebutuhan akan kesenangannya belum terpenuhi. Nah, kita sebagai guru bisa memasukkan kegiatan yang menyenangkan, misalnya dengan permainan atau kegiatan di luar kelas dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menurut siswa itu menyenangkan. Namun di situ juga ada pelajarannya, jadi bermain juga belajar. Nah, kemudian kebutuhan penguasaan.
kebutuhan penguasaan itu siswa ingin diterima terampil, dia diakui keterampilannya, diakui kompetensinya, diakui bahwa dia bisa melakukan sesuatu, memiliki rasa harga diri dan tidak merasa dikontrol. Nah ini kadang anak yang masih kecil itu nulis apa saja, guru aku bisa nulis ini guru, itu kan karena anak ingin kebutuhan akan penguasaannya diterima oleh gurunya, diakui oleh gurunya bahwa dia bisa, dia terampil. Apalagi anak-anak yang masih di kelas minta gambar apa, guru aku bisa gambar ini. Nah, seperti itu. Nah, kita sebagai guru bisa memfasilitasi anak seperti itu. Kemudian ada contoh kasus soal itu, coba. Nah, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya, tugas harus tenang. Tidak ada suara, kan enggak seru jadinya. Ini kebutuhan apa Bapak Ibu yang tadi? Kebebasan, kesenangan, penguasaan, cinta kasih sayang. Kira-kira Dinda ini belum terpenuhi kebutuhan yang mana? Kalau dia merasa di kelasnya harus tenang, tidak ada suara, dia malah bernyanyi di kelasnya. Kira-kira kebutuhan yang mana? Kesenangan, gitu, betul Pak Ibu, kesenangan. Jadi dia memang sukanya mungkin belajarnya sambil menyanyi, ya. Jadi dia kebutuhan akan kesenangannya belum terpenuhi. Kemudian apabila jawabannya seperti ini, Bu Guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Misalnya kan anak-anak seperti itu, yang kalau sih pakai apa-apa yang baru, pengennya gurunya itu memperhatikan. Nah ini kira-kira kebutuhan yang mana yang ingin dipenuhi oleh Dinda tadi? Sukses Bapak Ibu, ini cinta dan kasih sayang. Anak-anak usia TK dan SD tentu masih sangat membutuhkan ini untuk merasa disayang oleh di sini Bapak Ibu gurunya dan di rumah oleh orang tuanya. Apabila jawabannya seperti ini, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah Bu Guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini kebutuhan akan yang mana Bapak? Kesenangan sudah, kasih sayang sudah, tapi ya betul sekali ya, penguasaan. Sebel kan dia merasa tidak bagus, tapi orang ditunjukkan ke teman-teman, jadi dia akan sebel. Tapi kalau misalnya gambarnya bagus, pasti dia akan senang kalau ditunjukkan ke teman-teman karena merasa dia terampil terhadap tadi yang sudah dikerjakan. Kemudian ada contoh lagi, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dari Bu Guru aja. Berarti ini memenuhi kebutuhan akan mungkin kita terus kebebasan. Nah ini kebebasan tadi karena di kelas mungkin dia ingin aktivitasnya yang lain, belajarnya mungkin sambil bermain atau sambil kerja kelompok dan lain sebagainya. Itu di buku ada 5 kebutuhan dasar manusia: kebebasan, penguasaan, kesenangan, cinta kasih sayang, dan bertahan hidup. Kemudian mengenai dunia berkualitas. Dunia berkualitas yaitu tempat khusus dalam pikiran kita yang berisi apa yang kita inginkan, apa yang menarik, apa yang bermakna, dan apa yang menyenangkan. Dunia berkualitas bersifat unik dan personal, jadi dapat berbeda antara satu dan lainnya. Guru perlu menuntun siswa agar mereka memiliki gambaran nilai keyakinan yang positif untuk dunia berkualitas mereka. Jadi setiap anak dan kita pun juga memiliki dunia berkualitas yang menurut kita menarik itu pasti berbeda-beda di antara saya dengan Bapak Ibu semua. Begitu juga dengan murid-murid, mereka yang mempunyai hal menarik, hal yang menyenangkan, hal yang bermakna berbeda-beda. Nah tugas kita adalah menuntun mereka supaya dunia berkualitas mereka mempunyai nilai-nilai untuk bisa menciptakan dunia berkualitas mereka. Contohnya di kelas saya itu ada anak yang sukanya wayang Bapak Ibu, dan setelah saya tanya memang saya besoknya ingin jadi pengrajin wayang Bu.
Gitu. Jadi memang anak itu berbeda-beda, ada yang menyenangkannya hal apa, dan ternyata ada anak yang sukanya wayang. Nah, dalam restitusi tadi yang cara kita bisa melaksanakan disiplin yang positif itu ada yang disebut 5 posisi kontrol. Nah, suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dierebus dengan pendekatan restitusi itu ada yang disebut 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ini tingkatan dari bawah ke atas. Nah, mari kita tinjau kelima posisi kontrol ini. Contoh pada sebuah peragaan ini yang saya kutip dari Yayasan Pendidikan Luhur. Ada seorang murid yang melanggar suatu peraturan, dan di sini guru memiliki kuasa untuk memilih dari 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama sebagai penghukum. Biasanya penghukum itu nada suaranya tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk ke siswa. Nah, contohnya ini siswa yang datang terlambat lagi. Kapan bisa datang tepat waktu, itu dengan nada yang kasar dan keras. Nah, kemungkinan apa yang terjadi pada murid tadi? Dia marahnya bisa dipendam. Dan dia kan terlambat pasti dihukum, misalnya hukumannya itu tidak sesuai dengan pelanggarannya, tapi suruh keliling lapangan 10 kali, kan tidak sesuai dengan apa yang dia perbuat, itu terlambat. Nah, dia bisa marah dan memendam perasaan tersebut, dan suatu saat juga bisa melakukan hal yang buruk. Dia pasti seharian juga tidak konsentrasi, dia mencoret-coret buku atau meja tulisnya, bahkan bisa lebih buruk dari itu. Itu kalau di posisi penghukum. Semoga kita tidak, Bapak Ibu, terhindar dari posisi ini, tidak memilih posisi ini. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di sini nadanya mengelas, halus, sedih, suaranya lesu, itu mengelas, itu membuat rasa bersalah. Adi, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Apa yang terjadi? Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Dia merasa telah mengecewakan bapak ibu guru dan tidak mampu membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi itu bisa jadi anak itu diam, tapi dia memendam emosi karena itu tadi merasa bersalah dan merasa tertekan, dan suatu saat bisa meledak amarahnya. Kemudian posisi yang ketiga sebagai teman, ini yang akrab dengan murid, dengan senyum jenaka, dengan bercanda, dengan ramah, itu posisi teman. Contohnya ini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Terus sambil ketawa, sambil senyum. Jadi ini gak marah. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu. Ini hasilnya anak memang merasa senang dan merasa akrab dengan guru. Itu dampak positifnya, tapi dampak buruknya itu tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, kalau tidak bisa, itu dia pasti akan mengandalkan guru tersebut. Dan belum tentu juga saat dapat guru yang lain, misalnya sudah naik kelas, guru yang berbeda, maka masih akan tergantung terhadap guru yang itu, karena kan berbeda perlakuannya. Itu kalau sebagai posisi teman. Kemudian posisi pemantau, ini nadanya biasa, data-data saja. Contohnya ini, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai pelajaran? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat, nanti mengerjakan tugas yang tertinggal. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Kalau di pemantau itu sudah ada konsekuensi antara guru dan murid. Kalau terlambat, apa konsekuensinya sudah disepakati bersama. Namun ini juga siswa harus
masih ada sebuah paksaan, karena itu juga bukan berasal dari siswa solusinya. Siswa masih, misal dia mengerjakan tugas juga ada rasa yang tidak nyaman. Guru juga harus memantau selama anak itu mengerjakan tugas. Dan posisi terakhir yang diharapkan itu yaitu posisi manajer. Nada suara tulus, salah satu tidak kaku. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa? Sekolah dimulai, tahu Pak, jam 7. Jadi kamu terlambat. Kira-kira kamu akan memperbaiki masalah ini. Nah, di sini menanyakan kesediaannya pada siswa, apakah mau siswa tersebut memperbaiki masalah ini. Nah, saya bisa menanyakan teman, itu adalah solusi yang ditawarkan si Adi. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Jadi di sini yang posisi manajer itu siswa berusaha untuk memperbaiki masalah yang dihadapinya. Solusi berasal dari siswa. Oke, ya tidak. Di posisi manajer itu guru tidak perlu marah-marah, tidak perlu mendengar suara terkacak pinggang atau nampak sedih. Nah, fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Nah, namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar atas permasalahan, tentunya dengan bimbingan guru. Terutama kita di TK SD masih sangat perlu untuk bimbingan guru. Kemudian dalam restitusi ada yang dinamakan segitiga restitusi. Ini yang membantu kita pendidik untuk melaksanakan restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada langkah-langkahnya. Nah, ini langkahnya yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini 3 langkah ini yang memudahkan kita melakukan restitusi. Nah, kalimat yang di luar itu adalah kalimat-kalimat sebagai contoh dalam melaksanakan restitusi di tiap langkah. Nah, ini sama dengan yang tadi. Kemudian yang pertama itu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Di sini intinya di menstabilkan identitas itu membuat anak merasa tenang terlebih dahulu. Apabila anak itu habis melanggar, habis melakukan pelanggaran seperti bertengkar atau tidak mengerjakan PR, terlambat, buat anak tenang terlebih dahulu. Itu tujuan dari menstabilkan identitas. Di sini bisa menggunakan kata-kata atau pernyataan. Setiap orang itu pasti wajar kok melakukan kesalahan. Guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Itu membuat anak menjadi tenang terlebih dahulu. Atau dengan kata-kata yang lain, kita bisa memperbaiki masalah ini. Manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian setelah anak itu merasa tenang, sudah stabil identitasnya, ya langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita berdasarkan pada prinsip yang tadi bahwa setiap perilaku itu untuk memenuhi suatu kebutuhan. Misalnya tadi anak rame pasti ada suatu kebutuhan yang ingin dipenuhi. Ini guru bergeser dari stimulus respon ke proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat diperbaiki, tidak menghakimi murid. Nah, di sini bisa menanyakan suatu alasan, kenapa kamu rame di kelas. Dengan begitu kita bisa tahu kebutuhan mana yang sedang ingin dipenuhi oleh si anak ini. Jadi dengarkan, kita lebih mendengarkan siswa kita, tidak serta-merta menyalahkan mereka. Kita dengar dulu apa yang sedang mereka ingin penuhi kebutuhannya. Setelah itu sudah validasi dengan salah, yang langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita bisa kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah disusun tadi. Itulah kenapa setiap kelas itu penting untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini bisa mengaitkan tindakan tadi dengan keyakinan yang sudah disepakati di kelas. Misalnya dengan pertanyaan,
sebagai anggota kelas apa yang kita yakini, keyakinan kelas apa teman yang sudah bisa kita sepakati, apakah perilaku kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Terus kita tawarkan bagaimana solusi dari permasalahan yang dihadapi siswa. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan keyakinan yang telah disepakati. Tadi sama dengan keyakinan kelas tadi. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki. Jadi ditanya dulu, kamu bersedia memperbaiki kesalahan yang kamu buat? Kalau sudah bersedia, cari penyelesaian masalahnya. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan dengan masalah yang ada. Tidak seperti pembuat tadi, terlambat kok diminta untuk keliling lapangan. Kemudian perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Perlu dedikasi waktu. Tanyakan kapan kamu mulai usaha memperbaiki kesalahan. Mengapa ditanya cuma lama terlambat, dan besok supaya tidak terlambat apa yang akan kamu lakukan. Dan itu tanyakan kapan mulainya. Seperti itu. Dan Bapak Ibu ada video lagi mengenai penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Bapak Ibu bisa menyimak.
Demikian ya Bapak Ibu penerapan dari segitiga restitusi. Jadi di keyakinan kelas dengan menerapkan segitiga restitusi itu kita tahu dulu mengapa siswa itu melakukan suatu pelanggaran. Kemudian kita coba cari cara agar anak mau memperbaikinya. Tentunya solusinya dari diri mereka sendiri. Itu kan kami di kelas tidak memperhatikan. Jadi solusinya tadi kan untuk memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Maka dia bisa melakukan kegiatan yang menyenangkan, tapi di jam dan waktu yang tepat. Dan diharapkan setelah melakukan restitusi, siswa dapat dikembalikan lagi ke kelasnya dengan karakter yang lebih kuat. Itu inti dari restitusi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Demikian tadi penyampaian materi diseminasi penerapan budaya positif oleh Ibu Yunita. Selanjutnya tanggapan dari peserta. Pada kesempatan ini saya persilahkan kepada peserta untuk melakukan tanggapan. Silakan Bapak atau Ibu guru yang akan memberikan tanggapan dari penyampaian materi tadi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Setelah menyimak paparan tentang budaya positif dengan mengubah paradigma kita sebagai pendidik dari stimulus respon ke teori kontrol, kita menjadi lebih humanis memandang seseorang. Sebagai contoh, pendidik tidak akan langsung menyalahkan sikap murid yang kurang baik. Karena menurut teori kontrol, setiap tindakan pasti ada tujuan. Sehingga pendidik akan melakukan komunikasi dengan murid untuk menyelesaikannya. Dengan adanya disiplin positif, maka baik pendidik maupun murid akan melakukan semua hal karena motivasi intrinsik. Dalam artian, melakukan aktivitas belajar karena aktivitas itu sendiri, bukan karena yang lain, seperti ingin mendapatkan hadiah ataupun karena takut akan hukuman. Sehingga budaya disiplin di sekolah akan terwujud. Demikian tanggapan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Yunita yang telah memberikan paparan tentang budaya positif. Semoga kita sebagai pendidik bisa menambah kinerja kita menjadi yang lebih baik dan bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta SD Negeri Kebutuhan. Terima kasih. Waktu saya serahkan kepada moderator. Demikian tadi tanggapan dari Ibu Yulian. Dari tanggapan tadi dapat saya simpulkan poinnya yaitu dalam penerapan budaya positif di sekolah, pendidik lebih humanis dalam memandang seseorang. Dan dengan adanya budaya positif akan melakukan suatu hal karena motivasi intrinsik, sehingga budaya positif di sekolah dapat terwujud. Demikian ya Bu Yulian. Untuk selanjutnya saya berikan waktu kepada Ibu Yunita atau Bapak Ibu guru yang lain untuk memberikan penguatan dari tanggapan yang telah disampaikan. Silakan. Baik, kepada Ibu Yunita waktu saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Yulian atas tanggapannya. Benar sekali Bapak Ibu bahwa motivasi intrinsik itu adalah hal yang penting kita tanamkan pada anak, terutama dalam menerapkan disiplin positif. Nah, motivasi intrinsik yang tak kalah penting itu dalam belajar. Jadi siswa itu kalau jam pelajaran kosong malah seneng atau pulang terlambat malah seneng, itu motivasi belum tumbuh, motivasi intrinsik belum tumbuh dalam dirinya. Kita bisa mencoba pembelajaran yang membuat anak itu penasaran, anak itu ingin segera belajar. Misalnya anak-anak besok kita akan melakukan eksperimen di kelas, di luar kelas tentang misalnya ya apa nih di kelas bisa tentang kalau sekarang saya sedang materinya suhu, nanti bisa kita akan eksperimen di luar tentang energi panas dan lain sebagainya. Nah besok anak-anak siapkan
alat-alatnya. Nah, ternyata kok hari berikutnya itu bulan harapan, sekarang anak-anak bisa pulang lebih awal. Nah, kalau anak-anak, ya Bu, katanya besok katanya mau ini, berarti kan anak-anak sudah muncul motivasi intrinsiknya untuk belajar. Nah, kita bisa sebagai pendidik mencoba mencari kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Maka motivasi intrinsik diharapkan tumbuh dalam siswa, untuk terutama tadi untuk belajar. Begitu saja. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian tadi penguatan dari narasumber. Adakah Bapak Ibu guru yang lain yang akan memberikan penguatan lagi? Terima kasih. Baik, jika cukup kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini kami buka 2 pertanyaan. Namun sebelumnya akan saya berikan 1 pertanyaan terlebih dahulu, nanti langsung dijawab oleh narasumber kita. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Juvita. Untuk pertanyaan pertama, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Bu Juvita. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya selaku guru kelas rendah ingin menanyakan, yaitu bagaimana cara kita menerapkan keyakinan kelas yang tadi Ibu sudah jelaskan untuk murid kelas rendah. Cuma itu yang saya tanyakan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Juvita. Tadi pertanyaannya, beliau adalah guru kelas rendah dan menanyakan bagaimana cara kita menerapkan keyakinan kelas di kelas rendah. Begitu pertanyaannya. Untuk menjawab silakan Ibu narasumber, waktu saya persilakan. Terima kasih Bu Juvita atas pertanyaannya. Jadi Bu Juvita menanyakan tentang penerapan keyakinan kelas di kelas rendah. Untuk kelas rendah menurut saya mungkin bisa berbeda pendapat dengan ibu yang lainnya atau bapak yang lainnya, karena masih anak-anak terutama di TK kelas 1 kelas 2 itu jangan terlalu memakai kata-kata yang abstrak, walaupun tadi keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, tapi gunakan kata-kata yang kira-kira anak-anak itu familiar. Nah, bisa juga kalau misalnya anak-anak memang belum familiar dengan kata-kata tersebut, bisa dengan bernyanyi seperti Bu Amin yang menerapkan menyanyi di kelas 1 dengan profil pelajar Pancasila, ya, dengan nyanyian Ibu. Nah, itu bagus sekali. Jadi anak-anak familiar dengan kata-kata seperti benalar kritis, berkebinekaan global, mungkin ya masih belum paham banget artinya, tapi setidaknya pernah mendengarkan dan tahu. Nah, untuk penerapannya bisa menggunakan contoh kasus dulu di kelas. Misalnya di kelas rendah ada yang bertengkar, ditanya kenapa kok bertengkar, misalnya kenapa kok kamu menangis, aku bertengkar dengan ini, kenapa kok bertengkar, dia tuh ambil pensilku tapi nggak bilang dulu, kan bisa dengan kasus tersebut baru disampaikan curah pendapat ke siswa itu tetap, okay? Jadi supaya si A ini tidak nangis, kira-kira teman-teman yang lain gimana kalau pinjam itu, ya bisa dulu Bu. Nah, berarti kita tuliskan keyakinan kelas kita, sepakati dengan misalnya menghargai barang milik teman. Kalau misalnya masih terlalu sulit untuk dicerna siswa kelas rendah, ya dengan kalau mau pinjam barang milik teman harus izin dulu. Saya rasa tidak apa-apa dengan kata-kata yang lebih mudah dipahami anak di kelas rendah. Seperti itu. Dan untuk keyakinan kelas di kelas rendah tidak usah banyak-banyak dulu. 1-2 keyakinan kelas itu sudah bagus untuk diingat-ingat anak didik lebih mudah. Begitu nggih. Mungkin Bu Juvita sudah. Terima kasih. Monggo saya kembalikan kepada Bu Pani. Demikian tadi jawaban dari narasumber. Bagaimana Bu Juvita? Apakah jawaban dari narasumber sudah cukup
menjawab pertanyaan Ibu. Terima kasih. Jika cukup, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab kedua. Kali ini saya buka kembali untuk 1 pertanyaan dari peserta. Monggo silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan. Silakan Bu Vivi. Oh ya, terima kasih. Pertanyaan kedua dari Ibu Vivi, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator dan Bu Yunita. Saya ingin menanyakan, setelah tadi paparan dari Bu Yunita tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, apakah dalam menerapkan segitiga restitusi itu langkah-langkah yang harus kita laksanakan itu harus berurutan atau tidak? Begitu pertanyaannya. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua dari Ibu Vivi, apakah dalam menerapkan segitiga restitusi itu harus secara berurutan atau tidak? Demikian tadi pertanyaannya. Silakan Ibu Yunita untuk memberikan penjelasan dari pertanyaan tersebut. Terima kasih pertanyaan dari Bu Vivi tentang penerapan segitiga restitusi. Langkah dalam segitiga restitusi itu ada 3. Secara logis kita melaksanakan itu memang berdasarkan langkah itu. Anak ditenangkan dulu identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah, alasannya apa, baru kembali ke keyakinan yang telah dibuat. Namun hal tersebut bisa menyesuaikan kondisi di kelas kita, kondisi anak dan kondisi permasalahannya. Jadi lebih fleksibel. Mungkin di antara Bapak Ibu semua selama ini juga pernah melakukan restitusi, walaupun hanya mungkin langkah yang kedua atau langkah 1 saja atau langkah 3 saja. Jadi itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Begitu pula untuk penerapan di kelas rendah. Kalau kelas rendah tentu dengan bahasa yang lebih sederhana dan tidak semua langkah mungkin bisa dilakukan. Misalnya saja kemarin itu anak saya itu yang kecil mencoret-coret tas kakaknya. Nah, yang ini kakaknya marah, tasnya dicoret-coret. Terus adiknya ini sudah minta maaf. Itu memang sudah dibiasakan, guys. Jadi alangkah baiknya kita juga membiasakan anak didik kita untuk mengucapkan kata maaf saat melakukan kesalahan. Nah, saat mengucapkan kata maaf ternyata dia juga sudah mengambil tisu basah dan dibersihkan tasnya si kakak ini. Berarti dia sudah mempunyai solusi dari permasalahan yang dilakukan. Itu tanpa saya atau orang tua suruh. Jadi kalau anak-anak sudah terbiasa, maka kita menerapkan restitusi itu tidak serta-merta harus 3 langkah. Apalagi untuk anak yang di TK atau di usia SD, apalagi anak TK ini. Yang penting anak-anak itu mampu menyampaikan solusi. Dia mampu atas masalahnya apa, dia bisa memberikan solusi. Itu saja sudah menunjukkan rasa tanggung jawab anak. Menurut saya itu yang terpenting. Begitu, okay? Bu Vivi, saya kembalikan ke Demikian tadi jawaban dari Ibu Yunita atas pertanyaan Ibu Vivi. Bagaimana Ibu Vivi, apakah jawaban dari narasumber sudah memberikan penjelasan dari pertanyaan Ibu? Baik, jika sudah, karena sudah ada 2 penanya dari Bapak Ibu peserta lain, maka untuk sesi tanya jawab kami tutup. Untuk acara selanjutnya yaitu kesimpulan dari hasil diseminasi penerapan budaya positif. Dari paparan yang telah disampaikan tadi dapat kita simpulkan 4 pokok poin penting dari paparan diseminasi penerapan budaya positif. Yang pertama yaitu sebagai pendidik
tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang tumbuh dalam diri siswa. 2. Sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid yaitu restitusi. Yang dimaksud restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan mencari solusi dari mereka sendiri. 3. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi yaitu kenalkan, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan yang telah dibuat dan sesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Yang keempat, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi yaitu antara lain perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan keyakinan kelas, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki, kemudian pemecahan masalah sebisa mungkin relevan dengan masalah yang ada. Selanjutnya, perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah dan perlu dibiasakan waktu. Itu tadi kesimpulan dari hasil pemaparan diseminasi penerapan budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan hadir pada acara diseminasi hari ini. Acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara ini kami tutup, saya selaku moderator, jika ada kesalahan dalam penyampaian acara pada pagi hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya tutup acara hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.